Mari sekarang kita bahas jawaban dari pertanyaan tantangan kimia 3. Ya. Jika ke dalam 1000 ml air dimasukkan 0,01 mol MgCl2 dan 0,1 mol CH3COONa, apakah akan terbentuk endapan MgOH 2 kali? Jelaskan jawaban Anda. Ya. Diketahui KSP MgOH 2 kali adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 11 dan Ka dari CH3COOH adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kalau kita lihat ya kasusnya seperti ini. Kita punya air 1 liter ya atau 1000 ml. Ya. Sekarang ke sini kita masukkan MgCl2 dan CH3COONa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah di sini akan terbentuk endapan MgOH 2 kali atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Jadi kita tahu magnesium klorida itu garam yang larut. Jadi MgCl2 itu akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl minus. Sempurna. Ya. Berarti Mg2 plus yang akan ada di dalam larutan itu adalah 0,01 mol. Karena volume airnya 1 liter, maka konsentrasi Mg2 plus di dalam larutan akan 0,01 molar. Ya. Di sisi lain, CH3COONa itu juga garam yang larut akan terurai menjadi CH3COO- ditambah Na+. Tapi kita tahu CH3COO- ini mengalami hidrolisis, ya. Jadi CH3COO- itu akan bereaksi dengan air, ya, menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Jadi CH3COO- ini akan menghasilkan ion OH- di dalam air. Nah, sekarang apakah ion Mg2 plus ini, ya, ion Mg2 plus itu akan bereaksi dengan OH- ini membentuk endapan. Ya. Jadi kita harus cari dulu berapa konsentrasi OH- yang ada di dalam larutan ini. Ya. Nah, kita pakai tabel IC. Ya. Ya. Jadi kalau CH3COONa-nya terurai sempurna menjadi CH3COO-, maka pada kondisi awal konsentrasi CH3COO- adalah 0,1 molar karena volume larutannya adalah 1 liter. Ya. Jadi ini 0,1. Airnya kita belum tahu berapa banyak, ya. Ini belum ada pada kondisi awal, ini belum ada. Jadi ketika terjadi perubahan CH3COO- berkurang sebanyak X, air berkurang sebanyak X, CH3COO hanya bertambah sebanyak X, ini juga bertambah sebanyak X. Maka pada kondisi kesetimbangan, CH3COO-nya adalah 0,1 kurang X. Ini kita tidak tahu. Ini X, ini X. Ya. Jadi pada kesetimbangan konsentrasi OH- X. Dan kita hitung X itu berapa. Nah, untuk itu kita harus tahu nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ini.
Ya. Karena CH3COO- ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH, ya, maka nilai K dari reaksi ini, ya, karena ini adalah basa, itu nilai Kb-nya adalah Kw dibagi Ka dari asam asetat. Ya. Jadi 10 pangkat minus 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat minus 5, ya, itu sama dengan apa? X kali X, yaitu X kuadrat, dibagi 0,1 kurang X. Ya. Kalau Anda perhatikan angka ini, angka di sini, ya, nilainya sangat kecil sekali. Ya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa nilai X ini, ya, jauh lebih kecil dibandingkan 0,1. Jadi kita bisa melakukan asumsi itu. Ya. Jadi kalau ini X ini diasumsikan jauh lebih kecil dari 0,1, maka kita akan dapatkan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita hitung, ya, kita akan dapatkan nilai X kuadrat itu sama dengan 5,56 dikali 10 pangkat minus 11. X kuadrat itu apa? X kuadrat itu, ya, kalau Anda lihat di sini, X itu adalah konsentrasi OH minus, berarti X kuadrat adalah konsentrasi OH minus dikuadratkan. Nah, sekarang kita sudah tahu konsentrasi OH minusnya. Sekarang kita tinggal menentukan apakah terjadi pengendapan atau tidak. Ya. Syarat terjadi pengendapan itu adalah kalau QSP lebih besar dari KSP. Ini syarat terjadi pengendapan. Ya. Nah, sekarang kita hitung QSP-nya. QSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH minus kuadrat. Ya, kenapa? Karena MgOH 2 kali, ya, itu kalau larut di dalam air terurai menjadi ion Mg2 plus ditambah 2 kali buah ion OH minus. Ya. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya berapa. Konsentrasi Mg2 plus tadi adalah 0,01 molar. Konsentrasi OH minus kuadratnya adalah 5,56 kali 10 pangkat minus 11. Ya. Nilainya berapa QSP-nya? QSP sama dengan 5,56 kali 10 pangkat minus 13. KSP-nya berapa? KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Ya. Jadi karena QSP lebih kecil dari KSP, maka tidak terbentuk endapan. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Endapan apa? Endapan MgOH 2 kali. Ya. Jadi ini jawaban dari tantangan kimia 3.